Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Ayo mengamati. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan bunga yang indah, tanaman yang subur, halaman rumah yang bersih, pohon yang rindang, tanaman disiram secara teratur. Kalian bisa menuliskan sesuai hal apa yang kalian temukan pada gambar. Sekarang, ayo membaca. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan. Nomor 1. Pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Lani dan keluarganya berolahraga pada hari Minggu. Nomor 2. Di mana mereka berolahraga pagi? Mereka berolahraga pagi di taman perumahan. Nomor 3. Apa yang dilihat Lani di taman? Yang dilihat Lani di taman adalah bunga-bunga yang sedang bermekaran. Nomor 4. Bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Perasaan Lani pada saat itu adalah bahagia dan gembira. Nomor 5. Sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman adalah bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Yang pertama, pada judul. Kalimat pada judul tidak diakhiri tanda titik. Sedangkan kalimat lainnya diakhiri tanda titik. Jadi, jumlah kalimatnya adalah 8 kalimat. Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Tanda titik. Tuliskan kembali kalimat-kalimat dalam bacaan tersebut. Gunakan huruf tegak bersambung. 1. Olahraga pagi. 2. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. 3.
Udara sejuk pada pagi hari. 4. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. 5. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. 6. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. 7. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. 8. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarga. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari, Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Sekarang ayo menulis. Tuliskan kembali teks yang telah dikoreksi tersebut dengan huruf tegak bersambung. Ingat, dalam menuliskan sebuah kalimat, selalu diawali huruf kapital. Nama orang diawali huruf kapital. Akhiri kalimat dengan tanda titik. Mari kita mulai. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari, Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Sekarang ayo mengamati. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Sekarang ayo berlatih. Mari kita kerjakan soal berikut. Nomor 1. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Diketahui, cabai Lani sama dengan 5 ons. Cabai ibu sama dengan 5 ons. Ditanyakan, berat cabai sekarang dalam satuan kilogram. Jawab, 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Karena yang ditanyakan adalah berat cabai dalam bentuk kilogram,
Maka kita ubah. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Jadi, berat cabai sekarang adalah 1 kilogram. Nomor 2. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Diketahui, cabai yang dihasilkan sama dengan 5 kilogram. Tiap kemasan plastik beratnya 5 ons. Ditanyakan, banyak plastik yang dibutuhkan untuk membungkus semua cabai? Jawab. Kita ubah 5 kg menjadi ons. 5 kg sama dengan 50 ons. Karena tiap plastik berisi 5 ons, cara termudah untuk menentukan banyak plastik yang dibutuhkan untuk membungkus semua cabai adalah 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi, plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai adalah 10 plastik. Nomor 3. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo, kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Gambar pertama, 20 ons, sama dengan 2 kilogram. Gambar kedua, 10 ons, sama dengan 1 kilogram. Gambar ketiga, 10 ons, sama dengan 1 kilogram. Gambar keempat, 30 ons, sama dengan 3 kilogram. Gambar kelima, 40 ons, sama dengan 4 kilogram. Sekarang, ayo berkreasi. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi, terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Lani? Bentuk bunga, bentuk tangkai, bentuk daun. Buatlah desain untuk model plastisinmu. Kamu boleh membuat model buah, bunga, atau daun. Perhatikan contoh-contoh sebagai inspirasimu. Sekarang, buatlah gambar desain untuk model plastisinmu. Perhatikan contoh.
Sekarang, ayo renungkan. Tuliskan hal-hal yang sudah kamu lakukan pada hari ini. Selamat merenungkan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Ayo bermain peran. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga. Kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Bilangan genap adalah bilangan yang memiliki satuan di antara bilangan-bilangan berikut: 0, 2, 4, 6, 8. Contohnya, 28. Lihat, satuannya adalah 8, maka 28 adalah bilangan genap. Contoh lain misalnya, 2, 10, 14, dan semua angka lainnya yang satuannya adalah 0, 2, 4, 6, atau 8. Bilangan ganjil adalah bilangan yang memiliki satuan di antara bilangan-bilangan berikut: 1, 3, 5, 7, 9. Contohnya 17. Satuannya adalah 7. Maka 17 adalah bilangan ganjil. Contoh lainnya: 1, 23, 101. Dan bilangan-bilangan lain yang satuannya adalah 1, 3, 5, 7, atau 9. Sekarang, ayo berdiskusi. Dalam setiap permainan, selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Ya, supaya permainan berjalan dengan lancar dan tidak ada yang bermain seenaknya sendiri. Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Misalnya, waktu istirahat 15 menit. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh keluar dari halaman sekolah. Tidak boleh membeli makanan di luar sekolah. Membeli makanan di kantin harus antri. Silahkan kalian tuliskan peraturan ketika jam istirahat yang berlaku di sekolahmu. Sekarang, ayo berlatih. Kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang perhatikan gerakan melompat berikut. Lakukan gerakan tersebut sesuai irama. Lakukan sambil bernyanyi. Ikutlah petunjuk gurumu. Sekarang, ayo bermain peran. Bacalah percakapan di bawah ini. Kemudian,
coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar, Benny. Itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Aku, Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Percakapan tersebut merupakan cerita ketika menjalankan tugas piket kelas. Sekarang, ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Perhatikan contoh berikut. Ceritaku. Aku bertugas piket seminggu sekali. Aku datang lebih pagi bila mendapat tugas piket. Tugas yang aku kerjakan adalah menyapu lantai. Tugas itu berganti-ganti sesuai pembagian setiap piket. Silahkan kalian tuliskan berdasarkan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Sekarang, ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Benny lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Sekarang, ayo menulis. Perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Bacalah kembali teks yang sudah kamu tulis. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Awali dengan huruf kapital. Semua nama orang diawali huruf kapital. Setelah kata Lani, Udin, beri tanda koma sebagai pemisah. Lalu akhiri dengan tanda titik. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Awali huruf kapital. Akhiri tanda titik. Suatu hari, Benny lupa memakai sepatu olahraga. Awali dengan huruf kapital. Setelah kata hari, beri tanda koma sebagai pemisah. Nama orang awali dengan huruf kapital. Akhiri tanda titik. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Akhiri kalimat dengan tanda titik. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Awali huruf kapital. Akhiri tanda titik. Sekarang, ayo renungkan. Apakah menurutmu peraturan di sekolah itu penting? Berikan alasan jawabanmu. Selamat merenungkan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Ayo mengamati. Amatilah gambar halaman sekolah Lani berikut.
kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Benny dan Udin? Ya, mereka sedang membaca buku di halaman sekolah. Menurutmu, apakah tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah memiliki arti yang penting? Ya, tentu saja. Mengapa? Tanaman itu penting untuk lingkungan sekolah karena dapat memperindah lingkungan sekolah dan menjadikan udara terasa lebih sejuk. Sekarang, ayo membaca. Halaman sekolah Lani. Lani, Udin, dan Benny bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali, sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Bacalah bacaan di atas dengan cermat. Lingkari huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Lingkari tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Mari kita lingkari semua huruf kapital. Apa saja kegunaan dari huruf kapital pada bacaan tersebut? Penulisan judul, awal kalimat, nama orang, nama hari. Sekarang kita lingkari semua tanda titik. Apa kegunaan tanda titik pada bacaan tersebut? Untuk mengakhiri kalimat. Sekarang tuliskan kesimpulanmu. Huruf kapital digunakan pada 1. Awal kalimat. 2. Nama orang. 3. Nama hari. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Selanjutnya, ayo menulis. Tulislah sebuah karangan singkat yang menceritakan tentang merawat tanaman di sekitar sekolahmu. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam karanganmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contoh berikut. Di lingkungan sekolahku terdapat banyak jenis tanaman. Salah satunya adalah tanaman bunga di depan kelas. Setiap hari Selasa, aku bertugas menyirami bunga dan membersihkan sampah-sampah di sekitar bunga. Aku dan teman-teman bergantian untuk merawat bunga di depan kelas. Silahkan kalian tuliskan berdasarkan cerita tentang merawat tanaman di sekitar sekolahmu. Sekarang, ayo berkreasi. Masih ingatkah kamu tentang desain model plastisin yang kamu buat sebelumnya? Ayo, kita siapkan bahan. Perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Alat dan bahan. Plastisin. Cara membuat. Menyiapkan alat dan bahan. Melunakkan plastisin dengan cara memijat-mijatnya hingga bisa dibentuk.
membentuk plastisin sesuai dengan desain model yang dibuat. Perhatikan contoh berikut. Sekarang giliranmu untuk membuat kreasi dari plastisin. Selamat mencoba. Sekarang, ayo berlatih. Untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, ibu guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogramkah itu? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Diketahui bahwa 10 ons sama dengan 1 kilogram. Perhatikan gambar. Jadi, 20 ons sama dengan 2 kilogram. Sekarang, ayo selesaikan soal di bawah ini. Nomor 1. Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanjaan ibu? Berapa kilogram total belanjaan ibu? Diketahui, wortel sama dengan 20 ons. Kentang sama dengan 30 ons. Ditanyakan, total belanjaan ibu dalam satuan ons. Total belanjaan ibu dalam satuan kilogram. Jawab, 20 ons ditambah 30 ons sama dengan 50 ons. Sekarang kita ubah menjadi kilogram. 50 ons sama dengan 5 kilogram. Jadi total belanjaan ibu adalah 50 ons atau 5 kilogram. Nomor 2. Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terong dari pekarangan rumahnya. Berapa ons total hasil panen Lani? Berapa kilogram total hasil panen Lani? Diketahui, tomat sama dengan 10 ons. Terong sama dengan 20 ons. Ditanyakan, total hasil panen Lani dalam satuan ons. Total hasil panen Lani dalam satuan kilogram. Jawab, 10 ons ditambah 20 ons sama dengan 30 ons. Sekarang kita ubah menjadi kilogram. 30 ons sama dengan 3 kilogram. Jadi, total hasil panen Lani adalah 30 ons atau 3 kilogram. Nomor 3. Lani, Udin, dan Beni bergotong royong membantu Ibu Lani mengangkat belanjaan dari pasar. Lani mengangkat 1 kilogram wortel. Beni mengangkat 2 kilogram kentang. Dan Udin mengangkat 2 kilogram pepaya.
Berapa kilogram total belanjaan Ibu Lani? Berapa ons total belanjaan Ibu Lani? Diketahui, wortel sama dengan 1 kilogram. Kentang sama dengan 2 kilogram. Pepaya sama dengan 2 kilogram. Ditanyakan, total belanjaan Ibu Lani dalam satuan kilogram. Total belanjaan Ibu Lani dalam satuan ons. Jawab, 1 kilogram ditambah 2 kilogram ditambah 2 kilogram sama dengan 5 kilogram. Sekarang kita ubah menjadi ons. 5 kilogram sama dengan 50 ons. Jadi total belanjaan Ibu Lani adalah 5 kilogram atau 50 ons. Sekarang ayo renungkan. Buatlah 3 kalimat yang berisi kesanmu terhadap kegiatan pembelajaran yang kamu lakukan hari ini. Selamat merenungkan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Di sini ada bacaan yang berjudul model plastisinku. Aku membuat model bunga mawar dari plastisin. Bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga, plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai, dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi. Bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam. Aku suka sekali dengan hasil karya seniku. Adik-adik, jadi kalian perlu tahu ya, di sini penulisnya ini sedang membuat model plastisinnya adalah bunga mawar. Nah, dia membutuhkan warna merah, warna hijau ya, hijau muda dan hijau tua. Nah, adik-adik kita lihat sekarang. Perintahnya di sini adalah garis bawahi huruf kapital dan tanda titik yang kamu temukan dalam bacaan tadi. Nah, kita juga akan mengoreksi apakah kita menemukan kesalahan penulisan pada bacaan tersebut. Kita lihat bersama-sama ya adik-adik ya. Nah, di sini Kak Citra menemukan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Ya, misalnya ini huruf M pada kata model dan P pada plastisinku. Lalu ada huruf A ya, karena di awal kalimat harus memakai huruf kapital. Lalu juga ada tanda titik. Nah, seharusnya setelah tanda titik ini itu di awal kalimat memakai huruf kapital, tapi ternyata di sini tidak. Berarti ini ada kesalahan adik-adik ya. Bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Nah, di sini seharusnya juga ada tanda titik karena di sini sudah dimulai dengan kalimat awal lagi. Ya, karena P-nya besar huruf awal ya. Berarti plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga, plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai ya, dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Nah, ini P-nya dan I-nya juga memakai huruf kapital. Lalu model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi. Nah, berarti di sini sudah ada huruf M di awal kalimat memakai huruf kapital, lalu juga memakai tanda titik. Lalu di sini bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam.
benar ya, di awal kalimat memakai huruf kapital, lalu di akhir kalimat memakai tanda titik. Nah, seharusnya setelah tanda titik ini adalah huruf kapital juga. Nah, di sini ada kekeliruan atau kesalahan. Aku suka sekali dengan hasil karya seniku. Lalu adik-adik kita akan betulkan bersama-sama kalimat tadi yang salah penulisannya dengan huruf yang benar. Jadi seperti ini adik-adik ya. Kalian sudah tahu tadi letak kesalahannya di mana. Misalnya di sini, bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Lalu tanda titik ya kan tadi ya. Lalu berikutnya di sini nih ya, di sini aku suka sekali dengan hasil karya seniku. A-nya di awal kalimat harus memakai huruf kapital. Nah, kalian bisa tuliskan hasilnya ini di buku tulis tegak bersambung kalian. Adik-adik, hari ini Lani dan teman-temannya itu akan mengadakan pameran karya seni 3 dimensi dari plastisin. Ayo kita ikut bergabung bersama mereka. Caranya ikuti langkah-langkah berikut ini. Kalau kalian bisa sekolah nih ya, bisa masuk sekolah lagi, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Nah, masing-masing menentukan desain model 3 dimensi yang akan dibuat dari plastisin. Bisa bunga, bisa bentuk hewan, bisa bentuk buah ya. Lalu setiap anggota ini membuat model sesuai dengan desain yang dibuat. Setelah itu, setiap anggota membuat tulisan yang menceritakan model plastisinnya pada selembar kertas, lalu letakkan model plastisin itu di meja adik-adik. Setelah itu, letakkan tulisan tentang model plastisin di samping model 3 dimensinya. Misalnya modelnya, oh ini buah manggis ya, kamu tulis buah manggis supaya keterangan, oh ini bentuknya apa ya karya plastisin ini. Nah, undanglah kelompok lain untuk berkunjung ke pameranmu adik-adik, ke kelompokmu. Kamu juga bisa berkunjung ke kelompok lain juga. Nah, secara bergantian kunjungilah pameran dari kelompok temanmu. Amatilah karya 3 dimensi dari kelompok lain. Catatlah bentuk-bentuk yang terdapat pada karya 3 dimensi tersebut. Kalian bisa lakukan pameran ini kalau kalian nanti sudah masuk sekolah ya adik-adik ya. Nah, di sini ada soal cerita yang berhubungan dengan berat benda ya, berat benda. Nah, di sini mangga yang dipetik Edo itu seberat 5 kg. Setiap 5 ons mangga ya adik-adik ya, dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik mangga yang dibutuhkan Edo untuk mangganya nih adik-adik? Dapatkah kalian menemukan jawabannya? Nah, untuk menemukan jawabannya itu ada 3D. Apa itu 3D? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah diketahui. Apa yang diketahui dari soal cerita ini? Oh, yang diketahui dari soal cerita ini adalah mangga yang dipetik Edo ada 5 kg. Lalu setiap kantong itu berisi 5 ons mangga. D yang kedua adalah ditanya. Tadi diketahui lalu ditanya sekarang. Nah, ditanya ini berapa kantong plastik mangga yang dibutuhkan ya. Ini yang dibutuhkan, bukan yang dipetik Edo. Yang dibutuhkan Edo. Lalu D yang ketiga adalah dijawab atau jawabannya. Nah, untuk mengetahui jumlah kantong plastik yang dibutuhkan Edo itu sama dengan berat mangga dibagi berat tiap kantong. Berat mangganya berapa? Oh, 5 kg dibagi berat tiap kantongnya adalah 5 ons. Kalau seperti ini belum bisa dikerjakan adik-adik karena satuannya masih berbeda, yaitu kilogram dan ons. Nah, kita ubah semua dulu dalam ons. Adik-adik masih ingat ya, 1 kilogram itu ada 10 ons. Berarti di sini kalau 5 kg ya berarti kita 5 dikali 10 ons dikurung dulu. Berarti kalau dikurung ini dikerjakan terlebih dahulu baru dibagi 5 ons. 5 dikali 10 itu sama dengan ya 50. Jadi 50 ons dibagi 5 ons. Nah, di sini karena satuannya sama kita coret saja. 50 dibagi 5 itu sama dengan berapa? Adik-adik tutup dulu angka nolnya. 5 dibagi 5 ada berapa?
Ya, 5 dibagi 5 itu 1. 1 lalu belakangnya diberi angka 01. Berarti jawabnya adalah 10. 10 apa? 10 kantong plastik. Jadi kantong plastik mangga yang dibutuhkan Edo itu ada 10 kantong. Begitu adik-adik ya. Nah sekarang adik-adik kalian bisa membuat 5 soal cerita yang berkaitan dengan satuan berat, yaitu ons dan kilogram. Nah, di sini Kak Citra hanya memberikan 2 contoh, sisanya 3 contoh yang lain kalian bisa membuat sendiri ya soal ceritanya. Soal cerita yang pertama, Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terung dari pekarangan rumahnya. Berapa kilogram total hasil panen Lani? Nah, di sini untuk diketahuinya itu berat tomatnya 10 ons, berat terungnya ada 20 ons. Lalu ditanyanya adalah berapa kilogram total hasil panen Lani. Lalu kita jawab adik-adik ya. Dijawabnya total panen itu sama dengan berat tomat ditambah berat terung. Nah berat tomatnya ada 10 ons ditambah terungnya ada 20 ons. 10 ditambah 20 berapa adik-adik? Ya 30, berarti jawabnya 30 ons. Tapi tunggu dulu, yang di sini yang ditanyakan dalam kilogram. Berarti 30 ons ini kita ubah dalam kilogram. Ingat 1 kilogram itu ada 10 ons. Berarti kalau 30 ons itu untuk menjadi kilogram sama dengan dibagi 10. 30 dibagi 10 sama-sama punya angka 0 kita coret. 3 dibagi 1 berapa? 3, berarti jawabnya 3 kilogram. Kesimpulannya jadi total hasil panen Lani adalah 3 kilogram. Sekarang contoh soal nomor 2 nih adik-adik. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons ya. Nah ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Kita diketahui dulu cabai Lani jumlahnya beratnya 5 kilogram, lalu dimasukkan ke dalam plastik seberat 5 ons. Maka yang ditanya adalah banyak plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut. Nah sekarang ini bukan ditanya ya, tapi dijawab adik-adik. Maka banyak plastik yang dibutuhkan itu sama dengan berat cabai dibagi berat setiap plastiknya. Berat cabainya 5 kg dibagi 5 ons. Satuannya belum sama, kita samakan dulu. 5 kg itu berapa ons? Nah, berarti 5 dikali 10. Berapa 5 dikali 10? Ya 50 ons. Nah kita pindah di sini. Berarti 50 ons dibagi 5 ons. Nah sama-sama onsnya kita coret nih adik-adik ya. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Nah 10-nya apa? 10 bungkus. Jadi banyak plastik yang dibutuhkan ada 10. Nah 3 soal cerita berikutnya kalian bisa membuat sendiri ya adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Amatilah gambar di atas. Apa yang sedang dilakukan anak yang tampak pada gambar? Ya, mereka sedang bermain di taman bunga. Anak tersebut berlari-lari mengejar kupu-kupu. Ada juga anak-anak yang sedang melompat. Sekarang, ayo berlatih. Apakah kamu suka bermain sambil melompat? Bagaimana gerakan melompat tersebut? Kita bisa melakukan gerakan melompat. Ada berbagai variasi gerakan melompat. Perhatikan gambar berikut. Peragakan gerakan sesuai petunjuk gurumu. Gerakan melompat yang pertama.
Gerakan melompat yang kedua. Sekarang cobalah untuk memperagakan gerakan tersebut. Selanjutnya, ayo berlatih. Amatilah kembali gambar di atas. Ada kupu-kupu yang sedang terbang. Ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga. Masih ingatkah kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Permainan ini dapat kamu lihat pada pembelajaran 2. Ayo, kita mainkan kembali permainan itu. Tambahkan satu peraturan. Peraturan tambahannya adalah sebagai berikut. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian, bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan. Sekarang, ayo berdiskusi. Titi dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Sekarang, tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Kita bisa melihatnya pada pembelajaran 2, halaman 119. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok bunga dan kelompok kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Tuliskan jawabanmu. Misalnya, permainan akan menjadi kacau dan tidak menyenangkan. Sekarang, ayo berdiskusi. Lakukan tanya jawab dengan teman di sebelahmu. Tuliskan pertanyaan dan jawaban pada lembar yang tersedia. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Nomor 1. Tanyakan kepada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Misalnya, pertanyaan: apa saja tata tertib ketika jam istirahat di sekolahmu? Jawaban: tata tertib ketika jam istirahat di sekolahku, misalnya, tidak boleh membeli makanan di luar sekolah. Nomor 2. Tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Misalnya, pertanyaan: apa usaha yang kamu lakukan untuk mematuhi tata tertib tersebut? Jawaban: usaha yang aku lakukan untuk mematuhi tata tertib tersebut adalah membawa bekal makanan dari rumah. Nomor 3. Tanyakan juga kepada temanmu, apakah pernah melanggar aturan di sekolah? Misalnya, pertanyaan: apakah kamu pernah melanggar aturan di sekolah? Jawaban: tidak, saya selalu mematuhi aturan di sekolah. Sekarang,
Buatlah kesimpulan dari hasil tanya jawab itu. Tuliskan kesimpulan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam penulisan kesimpulanmu. Perhatikan contoh kesimpulan berikut. Kita harus selalu berusaha untuk mematuhi aturan di sekolah. Misalnya, ketika istirahat kita tidak boleh membeli makanan di luar sekolah, maka lebih baik jika kita berusaha membawa bekal makanan dari rumah. Sekarang ayo berdiskusi. Berdiskusilah bersama dengan teman dalam kelompok mengenai pertanyaan berikut. Melanggar peraturan mengakibatkan hal yang tidak baik. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah? Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Misalnya, membuang sampah sembarangan, datang terlambat, membuat gaduh di kelas, berpakaian tidak rapi, mencoret-coret dinding sekolah. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan apa saja yang tidak boleh dilakukan di sekolahmu. Sekarang, ayo renungkan. Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat temanmu melanggar peraturan sekolah? Mengapa kamu melakukan hal itu? Selamat merenungkan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Ayo membaca. Merawat tanaman di sekitar sekolah. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Aturan untuk merawat tanaman di sekolah. 1. Tanaman disiram setiap hari. 2. Petugas piket harus menyiram tanaman. 3. Berhati-hati saat bermain di sekitar tanaman. Nomor 2. Apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Akibat apabila aturan itu tidak dipatuhi adalah tanaman akan layu, rusak, atau bahkan akan mati. Nomor 3. Benny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Benny tersebut? Mengingatkan Benny supaya tidak bermain bola di sekitar kelas karena terdapat banyak pot-pot tanaman bunga. Sekarang ayo menulis. Tuliskan percakapan di bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung. Lani. Hari ini aku mendapat tugas piket kelas. Udin. Sama Lani, aku juga piket hari ini. Lani.
Setelah menyapu lantai kelas, kita menyiram tanaman di depan kelas. Udin, tentu Lani, kita tidak boleh lupa menyiram tanaman. Sekarang, ayo bercerita. Amatilah lingkungan sekitar sekolahmu. Apakah terdapat tanaman di sekitar sekolahmu? Ceritakan bagaimana peran kamu dalam merawat tanaman di sekolahmu. Tuliskan ceritamu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contoh berikut. Ceritaku. Di lingkungan sekitar sekolahku terdapat banyak tanaman. Aku ikut merawat tanaman tersebut. Ketika tugas piket, saya selalu menyiram tanaman tersebut. Saya juga selalu berhati-hati ketika bermain di sekitar tanaman supaya tidak merusak tanaman tersebut. Sekarang giliranmu untuk menceritakan bagaimana peran kamu dalam merawat tanaman di sekolahmu. Sekarang, ayo mengamati. Amati gambar di atas. Apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar tersebut? Lani dan teman-temannya memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Mereka bekerja sama merawat tanaman di sekitar sekolah. Setiap siswa mempunyai tugas menyiram tanaman secara bergiliran. Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan, siswa yang lain membantu. Apakah kamu juga selalu bekerja sama dan saling membantu dengan teman sekelasmu? Ceritakan pengalamanmu ketika mendapat bantuan dari temanmu. Perhatikan contoh berikut. Hari Senin adalah giliranku untuk piket kelas. Aku mendapat tugas membersihkan papan tulis. Karena papan tulisnya cukup tinggi, aku tidak mampu menggapai tulisan yang berada di atas. Akhirnya, ada temanku yang memiliki tubuh tinggi membantuku menghapus tulisan tersebut. Sekarang giliranmu untuk menceritakan pengalaman ketika mendapat bantuan dari teman. Sekarang, ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman satu kelompokmu untuk mengerjakan tugas ini. Buatlah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Perhatikan isi buku yang akan kalian buat. Perhatikan contoh berikut. Halaman 1. Berisi identitas kelompok dan nama anggota kelompoknya. Misalnya, nama kelompok, pelangi, nama anggota. 1. Syahira. 2. Rara. 3. Tasya. Halaman 2. Berisi deskripsi buku. Buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Buku ini disusun oleh Syahira, Rara, dan Tasya. Buku ini dibuat pada hari Senin, 15 Februari 2021. Halaman 3. Berisi gambar macam-macam alat pengukuran berat. Gambar bisa digunting dari majalah atau koran, atau digambar sendiri. Perhatikan contoh. Macam-macam alat pengukuran berat. Timbangan pasar. Timbangan dapur. Timbangan duduk. Halaman 4. Berisi tentang penjelasan ons dan kilogram, serta 5 pertanyaan tentang topik itu. Perhatikan contoh. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Untuk merubah kilogram
menjadi ons dikalikan 10. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Untuk merubah ons menjadi kilogram, dibagi 10. Contoh soal. 1. 20 ons sama dengan titik-titik kilogram. 2. 4 kilogram sama dengan titik-titik ons. 3. 5 kilogram sama dengan titik-titik ons. 4. 30 ons sama dengan titik-titik kilogram. 5. 500 ons sama dengan titik-titik kilogram. Halaman 5 berisi 2 soal cerita dan jawabannya tentang berat benda dengan menggunakan satuan ukur kilogram dan ons. Perhatikan contoh. Soal cerita. 1. Soal: Ibu membeli 20 ons bawang merah dan 30 ons bawang putih. Berapa kilogram total belanjaan ibu? Jawaban: diketahui. Bawang merah sama dengan 20 ons. Bawang putih sama dengan 30 ons. Ditanyakan, total belanjaan ibu dalam satuan kilogram. Jawab: 20 ons ditambah 30 ons sama dengan 50 ons. 50 ons sama dengan 5 kilogram. Jadi total belanjaan ibu adalah 5 kilogram. 2. Soal: Hari Senin ayah memetik 3 kilogram mangga. Hari Selasa ayah memetik 5 kilogram mangga. Berapa ons total mangga yang dipetik ayah? Jawaban: diketahui. Mangga yang dipetik hari Senin sama dengan 3 kilogram. Mangga yang dipetik hari Selasa sama dengan 5 kilogram. Ditanyakan, total mangga yang dipetik ayah dalam satuan ons. Jawab: 3 kilogram ditambah 5 kilogram sama dengan 8 kilogram. 8 kilogram sama dengan 80 ons. Jadi total mangga yang dipetik ayah adalah 80 ons. Halaman 6. Beri ucapan terima kasih. Misalnya, terima kasih. Ayo semangat belajar dan raih prestasi. Sekarang ayo renungkan. Tuliskan hal-hal yang sudah kamu pelajari hari ini. Tuliskan kesulitan-kesulitan yang kamu temukan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat merenungkan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Lampu pijar terang sekali. Semangat belajar untuk raih prestasi.